Halo semuanya, di segmen psikologi forensik ini kita akan mengulas mengenai kisah pembunuhan mahasiswa di Universitas Indonesia yang ternyata dilakukan oleh kakak kelasnya. Kasus ini sempat viral karena ternyata pembunuhnya adalah temannya sendiri. Oh ya, jangan lupa dibantu untuk subscribe ya, agar tim kami makin bersemangat menyajikan kisah-kisah menarik seputar psikologi. Buat kalian penyuka kasus kriminal, kali ini kita akan mengisahkan salah satu kasus yang sempat heboh di bulan Agustus tahun 2023. Kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia terhadap adik kelasnya. Sebut saja AAB, usianya 23 tahun, menjadi gelap mata dan kalut hingga membunuh adik kelasnya sendiri, MNZ, yang masih berusia 19 tahun. Masih muda ya, padahal perjalanannya masih panjang. AAB merupakan kakak tingkat dari MNZ yang berkuliah di sastra Rusia di Universitas Indonesia. Konon mereka cukup dekat dan saling mengenal. Diduga karena terlibat masalah hutang dan tidak dapat membayar hutangnya, AAB kemudian bingung dan mencari cara agar dapat mengembalikan hutangnya dari pinjaman online yang ternyata sebesar 80 juta. Menurut pengakuannya, AAB ini merupakan mahasiswa tingkat atas yang senang melakukan trading kripto dan saham. Dikarenakan dia rugi banyak dalam melakukan trading, akibatnya dia pun terjerat pinjaman online. Kecanduan melakukan trading tanpa dibekali oleh ilmu yang cukup telah menjadikannya makin gelap mata sehingga mengalami kerugian yang sangat banyak. Akibat dari masalah ini, AAB kemudian ditagih oleh pinjol atau pinjaman online. Tentu saja hal ini membuatnya bingung dan panik karena hutangnya makin bertambah banyak. Lalu dengan pikiran kalut dan tanpa pikir panjang, AAB berusaha mencari pinjaman uang kepada beberapa rekannya. Awalnya AAB berbicara dengan adik kelasnya MNZ. Niat awalnya adalah untuk meminjam uang kepada MNZ yang merupakan adik kelasnya, namun justru berujung nestapa. AAB memilih MNZ sebagai target korban karena memiliki barang-barang branded seperti laptop MacBook, iPhone, dan uang yang cukup banyak karena berhasil melakukan trading. Pada awalnya terjadi pertengkaran hebat antara AAB dan MNZ. Karena bingung dan panik tak kunjung dipinjamin uang, akhirnya AAB gelap mata dan terbakar emosi. Adu mulut dan pertengkaran pun terjadi. Keduanya saling umpat dan memaki sampai akhirnya pertengkaran hebat itu pun berujung perkelahian dan tersulut emosi hingga terjadi pembunuhan. Pembunuhan ini dilakukan AAB saat mengantarkan MNZ pulang ke kosannya di Jalan Plakali Raya Kukusan Beji Depok. Saat itu awalnya memang tidak ada yang aneh karena keduanya memang berteman. Namun tanpa disangka AAB telah menyimpan pisau lipat di dalam jok motornya. Udah kalut ya kayaknya si AAB ini. Setelah tiba di kosan MNZ, AAB mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke dalam saku celananya. AAB disebut menikam MNZ berulang kali pada bagian dada dan leher saat hendak pulang. AAB kemudian menyimpan mayat MNZ di dalam plastik, kemudian disembunyikan di kolong meja tempat tidur. AAB juga menyebarkan kapur barus demi menutup bau amis darah. Nah, akibat perbuatannya AAB dijerat pasal 340 dan atau pasal 338 atau pasal 365 KUHP. Pembunuhan ini kemudian terungkap saat paman korban mendatangi lokasi kejadian atas permintaan ibu korban. Setibanya di sana, paman korban meminta pemilik kos membuka kamar korban. Lalu apa yang terjadi? Ternyata kamar masih terkunci
Betapa terkejutnya setelah dibuka, paman korban melihat kondisi kamar kos yang berantakan dan beberapa kapur barus berserakan. Polisi mengatakan tak ada barang-barang milik korban di kamar. Paman korban kemudian mengecek seisi ruangan dan menemukan plastik hitam yang ternyata berisi mayat keponakannya atau MNZ. Akhirnya memang si AAB ini tertangkap. Si AAB mengaku kepada polisi mempelajari cara membunuh dari spesial film dan serial di salah satu series. Ngeri ya. Baiklah, demikian kisah pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia yang terjadi di bulan Agustus lalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya.